Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Seperti biasa kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke teman-teman, sebelum mulai mau nanya dulu nih, siapa di sini yang handphonenya pakai merek Apple atau Oppo? Siapa di sini yang suka beli makan di McD atau beli kopi di Starbucks? Ayo, siapa? Nah, barang-barang tadi yang disebutkan itu adalah merek dari luar negeri yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira ada nggak sih merek Indonesia atau brand Indonesia yang sampai ke luar negeri atau go internasional? Ada loh ternyata teman-teman. Apa aja sih? Ya, diantaranya ada Indomie. Siapa sih yang nggak kenal Indomie? Yang kedua ada tolak angin. Yang ketiga ada kapal api. Dan masih banyak lagi beberapa merek dari Indonesia yang sampai go internasional. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih mereka itu sampai ke luar negeri dan produk luar negeri itu bisa sampai ke Indonesia? Yaps, jawabannya adalah karena adanya perdagangan internasional. Terus apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jadi setiap negara itu mereka tidak bisa menghasilkan atau memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Jadi mereka butuh barang tersebut dari negara lain. Begitupun sebaliknya. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan adanya perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, ini udah pasti ya, karena setiap negara itu punya potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Misalnya aja Arab Saudi yang nggak bisa menghasilkan sayur mayur, tapi bisanya menghasilkan minyak. Maka Arab Saudi mengekspor minyak dan mengimpor sayur. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Jangan sampai ketukar ya. Faktor yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Misalkan aja di suatu negara orang-orangnya itu lebih pandai bercocok tanam daripada mengoperasikan sebuah mesin. Maka barang yang akan dihasilkan pun juga berbeda tergantung keahlian yang mereka miliki. Faktor yang ketiga ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Misalnya di Indonesia sendiri ada yang namanya kain batik. Kain batik ini jadi ciri khas Indonesia yang diekspor sampai ke luar negeri. Bahkan kain batik ini dijadikan warisan budaya dunia. Selain ada faktor-faktor, ada juga manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Nah, manfaatnya ada apa aja sih? Di antaranya, mendorong kegiatan produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan majunya lembaga keuangan. Selain itu, ada juga loh beberapa faktor yang menghambat adanya perdagangan internasional. Apa aja sih? Ada yang namanya kuota. Kuota ini merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Jadi barang yang diimpor ekspornya itu dalam jumlah tertentu. Enggak banyak banget, enggak sedikit banget juga. Kemudian ada tarif. Kalau tarif ini lebih kepada kebijakan pajak. Dan yang ketiga adalah dumping. Dumping ini kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang perdagangan internasional. Harapannya teman-teman semua bisa terinspirasi dan akhirnya bisa punya karya atau produk yang dikenal sampai ke luar negeri. Tapi nggak cuma hanya itu, niatkan juga produk atau karya kalian itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi suksesnya nggak cuma sendiri, tapi suksesnya bareng-bareng. Oke. Video ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.